Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Game semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Akhir pekan ini berjumpa lagi dengan Kak Agus. Kak Agus ingin membahas mengenai yang baru-baru ini di Indonesia sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang apa? Tentang RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja yang menuai kontroversi banyak kalangan, terutama para buruh, pekerja, bahkan para mahasiswa yang demo di berbagai daerah. Nah, mungkin sahabat Jim semua ada yang belum tahu ya, apa sih Omnibus Law gitu ya, dan apa isi undang-undang dari undang-undang yang sudah dibuat DPR seperti itu. Nah, jadi apa sih Omnibus Law dan kenapa pemerintah ingin cepat membahasnya bersama DPR? Ya, Omnibus Law ya, yang belum tahu ya, itu artinya adalah metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Ya, itu yang disebut Omnibus Law, ya. Oke, selanjutnya Kak Agus ingin membahas dua poin. Yang pertama adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk perubahan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik. Yang kedua, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster. Nanti apa aja akan saya bahas. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk perubahan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik. Dalam penjelasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, latar belakang dibuatnya UU ini adalah untuk menghadapi perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global, ya, seperti bencana COVID-19 ini, ya, yang sampai saat ini belum reda seperti itu, ya. Semoga aja segera membaik dan hilang dari bumi khususnya Indonesia ini. Pemerintah juga ingin menciptakan lapangan kerja baru, sebab berdasarkan data ketenagakerjaan, pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 7,05 juta orang. Angkatan kerja baru sebesar 2 juta orang per tahun, ya. Pekerja formal 55,3 juta orang dan pekerja informal 74,1 juta orang. Dan perlu upaya ekstra untuk menciptakan lapangan kerja baru dan tetap menjaga kelangsungan bekerja bagi para pekerja atau existing. Bunyi penjelasan tersebut, selain itu, realisasi investasi pada tahun 2019 tercatat hanya sebesar 601 triliun di kuartal 3 2019. Melihat masih belum optimalnya serapan investasi, Omnibus Law ini diharapkan dapat menarik investasi yang besar. Positifnya, investasi yang masuk juga bakalan berdampak pada terciptanya lapangan kerjaan baru, ya. Itu poin yang pertama. Sekarang kita bahas poin yang kedua, yaitu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster. Adapun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait. Adapun 11 klaster tersebut adalah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, penggunaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi. Terkait ketenagakerjaan, ada 3 substansi yang ditonjolkan. Pertama, terkait upah minimum. Nantinya upah minimum tidak turun dan tidak dapat ditangguhkan. Kenaikan upah juga memperhitungkan pertumbuhan di setiap
ekonomi di daerah-daerah. Yang kedua, substansi terkait pemutusan hubungan kerja. Nantinya Omnibus Law bakal mengatur untuk tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan kompensasi. Ketiga, terkait dengan pekerja kontrak atau PKWT yang bakal mengatur soal hak dan perlindungan yang sama dengan pekerjaan tetap lain. Di antaranya soal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, dan hak atas PHK. Lalu terkait dengan alih daya atau pekerja outsourcing, pemerintah akan melakukan peningkatan perlindungan hak pekerja outsourcing. Pekerja outsourcing juga akan mendapat hak yang sama dengan pekerja lain soal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, dan hak atas PHK. Terakhir diatur soal waktu kerja, bahwa waktu kerja bagi pekerja adalah 8 jam dan satu hari itu 40 jam dalam satu minggu. Pekerjaan yang melebihi jam kerja diberikan upah lembur. Pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Namun ada pekerjaan yang dikecualikan untuk mendapatkan ketentuan tersebut, seperti pekerja sektor migas, pertambangan, hingga pertanian yang memang membutuhkan waktu yang lebih panjang. Perusahaan tetap wajib memenuhi hak dari pekerjanya. Nah, kemarin yang diperbincangkan mengenai pasal kontroversi, yaitu rencana pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK. Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di suatu perusahaan. Jadi bukan dari prestasi ya, tapi dari lama bekerjanya. Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru mengalami penyusutan. Di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial. Sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law adalah dianggap serikat buruh akan merugikan posisi tawar pekerja. Itu yang menyebabkan kontroversi di kalangan para buruh, gitu ya. Salah satu yang menjadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang sekarang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah. Lalu, buruh juga mempersoalkan pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. Ini artinya kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh makin berkurang dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Jika disahkan, ya, benar-benar disahkan nantinya, pemerintah dianggap memberikan legalitas bagi pengusaha yang selama ini menerapkan jatah libur hanya sehari dalam sepekan, sementara untuk libur 2 hari per minggu dianggap sebagai kebijakan masing-masing perusahaan yang tidak diatur pemerintah. Hal ini dinilai melemahkan posisi pekerja. Nah, itu tadi sekilas dari isi RUU Omnibus Law yang kemarin sudah disetujui oleh DPR atau pemerintah. Dan setiap undang-undang tentu ada yang diuntungkan dan juga ada yang dirugikan harapannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan sahabat game semua.
Sekian dari Kak Agus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.